Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Ndeso bersama Pak Guru Giarno di mata pelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 8 semester 1. Materi struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimoda. Peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Menelaah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3: 1 tesis, 2 argumen, 3 penegasan ulang. Tesis berisi pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Tesis ini terletak pada paragraf atau sebagai pembuka kalimat yang disampaikan kepada pembaca. Argumen berisikan bukti yang merujuk pada fakta dan data yang kuat untuk mendukung pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam tesis. Pada bagian ini, penulis menyampaikan pengembangan dari pendapat yang dikemukakan. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian akhir dari teks eksposisi atau sering disebut kesimpulan. Bagian ini berisikan tentang penegasan ulang pendapat yang disampaikan sebelumnya. Menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan kata-kata teknis. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis atau beristilahan terkait suatu topik atau masalah yang dibahas. Misalkan saja seperti sektor kehutanan, penebangan liar, hutan lindung, kehutanan masyarakat, ekowisata, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata yang menjelaskan dengan hubungan argumentasi. Misalkan saja seperti jika, karena, sebab, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. Yang ketiga, kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Teks eksposisi biasanya memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah yang menyatakan keterangan waktu. Tidak hanya itu, teks eksposisi biasanya juga menggunakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Sebagai contoh, akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, berbeda halnya, dan lain sebagainya. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa. Misalnya seperti menyimpulkan, memperkirakan, mengharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menyedihkan, menduga, mengasumsikan, menjelaskan, dan lain sebagainya. Kelima, menggunakan kata-kata rujukan. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang. Misalnya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain sebagainya. Keenam, menggunakan kata-kata persuasif. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata-kata persuasif untuk mengajak atau mempengaruhi lawan tutur.
Kata yang biasanya digunakan untuk melakukan persuasif yaitu seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, harus, dan lain sebagainya. 7. Menggunakan kata-kata denotif. Teks eksposisi juga banyak memakai kata-kata denotif untuk menjelaskan sesuatu agar lebih jelas. Denotatif sendiri bisa dipahami sebagai kata yang memiliki makna sebenarnya. Kata denotatif adalah kata yang belum mengalami perubahan maupun penambahan makna. Demikian tadi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya mudah memahaminya. Tetap semangat, tetap belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.